Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Santri dan santriwati sekalian, rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di Madatul Fiqh, pelajaran fikih, masih di Kitab Thaharah. Kita ulangi sedikit dari apa yang terputus kemarin, bahwa taharah itu ada dua. Yang pertama adalah dengan menggunakan air, dan ini adalah pokok pembahasan dalam taharah. Apa saja air yang boleh digunakan? Ini disebutkan oleh penulis rahimallahu taala, faqulu ma'in nazala minas sama' aw naba'a minal ard wa huwa tahur. Setiap air yang turun dari langit atau dia muncul dari bumi, dari tanah, maka ini suci. Yatharu minal ahdasi wal akhbas, bisa mensucikan dari hadas dan najis, khubas. Baik. Hadas akbar ataupun hadas asghar. Walau taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi syai'in tahir. Walaupun berubah warnanya, rasanya dan baunya dengan sesuatu yang suci. Dengan sesuatu yang suci, perhatikan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang bisa menajisinya sedikit pun. Baik. Ini kaitannya dengan sumur bid'ah, yang mana dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum bahwa sungai atau sumur itu berada di sebuah lembah. Ketika hujan, air mengalir ke sumur tersebut sehingga terdapat padanya beberapa kotoran yang masuk ke dalam sumur. Karena jumlahnya banyak, tentunya di sini ada hikmah dari apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan air itu tidak najis. Jumlahnya banyak sekali sehingga tidak dikatakan sebagai air yang najis. Tetapi fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fa huwa najisun. Kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya tadi dengan satu hal yang najis, maka airnya menjadi najis. Yajibu ijtinabuhu, wajib untuk kita jauhi. Enggak boleh digunakan untuk bersuci, tidak boleh digunakan untuk minum, tidak boleh digunakan untuk bahan makanan ataupun yang lainnya. Karena sesuatu yang najis itu haram untuk dimakan kecuali keterpaksaan. Kecuali ada keterpaksaan untuk memakannya, maka dibolehkan. Itu tidak dalam pembahasan kita di sini. Hanya sekedar saya jelaskan bahwa kalau memang terpaksa dibolehkan. Satu yang haram ketika terpaksa itu dibolehkan untuk dikerjakan. Baik. Kemudian wal aslu fil asya, kata beliau, asal dalam segala sesuatu adalah at-taharatu wal ibahah. Suci dan dibolehkan. Suci dalam artian dia boleh digunakan untuk bersuci kalau dari air. Ibahah, dia dibolehkan untuk digunakan dimakan dan selainnya. Kemudian fa idza syakkal muslimu fi najasati ma'in aw thawbin aw buq'ah. Apabila, perhatikan kata-kata syakka, apabila seorang muslim itu ragu tentang najisnya air atau baju atau tempat au ghairiha, atau yang selainnya, fahuwa tahirun, maka dianggap suci. Kita ragu. Kenapa? Karena hal yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Ini kaidah fikih yang hendaknya diperhatikan. Au tayaqqanat tahara wa syakka fil hadath, atau dia yakin sesuatu itu suci, ragu tentang hadas. Dia yakin masih dalam keadaan suci dan ragu sudah hadas atau belum, sudah kentut atau belum. Wa huwa tahirun, maka dia suci. Maka dia dalam keadaan suci. Jadi di sini dilihat dari asalnya. Misalnya seorang itu awalnya dia sudah berwudu. Dia
Ya, pilih. Saya tadi sudah batal atau belum. Ya, berarti yang ragu adalah yang batalnya. Kecuali dia memang yakin sudah kentut misalnya, maka dia harus wudhu lagi. Tapi kalau dia, wah saya ragu tadi saya sudah batal atau belum. Asalnya apa? Sudah wudhu. Toharah berarti. Ini yang yakin yang toharah. Ya. Kemudian, kalau dia asalnya belum wudhu. Saya tadi sudah wudhu atau belum? Ya, berarti yang ragu adalah yang toharahnya. Yang ragu. Ya. Maka apa? Dia belum berwudu. Yang yakin belum apa? Berwudu. Ya, belum berwudu. Karena asalnya demikian. Asal. Dilihat kepada asalnya seperti apa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Birrajul yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis shalah." Seorang yang ya dibayangkan baginya, dihayalkan baginya bahwasanya dia mendapati sesuatu dalam salat. Ya. Maka Nabi memberikan bimbingan, la yansarif, jangan dia berpaling dari salatnya hatta yasma'u sautan aw yajida rihan, sampai ya dia mendengar suara atau mendapati bau kentutnya. Ya. Ini ya. Jadi tidak dia berpaling dari salatnya, tidak membatalkan salatnya, tidak dianggap batal wudunya ketika dia masih ragu. Baik. Selesai pembahasan tentang taharah secara ringkas ya, karena nanti pembahasan tentang wudhu dan yang lain akan dibahas kembali. Kita masuk babul aniyah. Beliau menyebutkan babul aniyah setelah babul taharah karena babul aniyah ini berkaitan dengan taharah ya, sebagai tempat ya untuk air tadi ya, dan pembahasannya kaitannya dengan al-aslu fil asya' al-ibahah tadi ya. Asal segala sesuatu adalah boleh. Kemudian beliau mengatakan wa jami'ul aniyati mubah. Semua bejana, tempat wadah air, tempat makan dan yang lainnya, terbuat apapun asalnya mubah digunakan. Illa, kecuali aniyatul dhahabi wal fiddah. Kecuali aniyatul dhahab, bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa ma fihi syai'un minhuma, dan tempat ya bejana, piring, gelas dan yang lainnya yang ada padanya sedikit sebagian dari emas atau perak. Ya misalnya piring pinggirannya dilapisi emas atau perak, ini nggak boleh. Illal yasir, kecuali kalau sangat sedikit, minal fiddah lil hajah, terbuat dari apa? Perak ya, karena satu kebutuhan. Karena satu kebutuhan. Oh iya. Perhatikan di sini. Dan emas juga dibolehkan, tetapi bukan di bejana atau tempat wadah untuk makan dan minum. Ini nggak boleh kalau tempat wadah dan minum. Untuk emas. Kalau perak boleh. Adapun emas boleh digunakan ya untuk bagian tubuh yang terpotong misalnya. Ya. Ada salah seorang sahabat yang ketika peperangan hidungnya terpotong. Ya. Maka beliau menutup hidung tadi dengan menggunakan perak. Ya. Tetapi ternyata tidak cocok ya. Ada bau yang tidak enak, busuk itu di hidungnya, akhirnya diganti dengan emas sehingga tidak mengapa. Ini dibolehkan ya. Baik. Di situ disebutkan dalam footnote, perbedaan yang benar dalam permasalahan penggunaan emas dan perak ada 3. Yang pertama, istimaluhu fil awani wa nahwiha, penggunaan pada bejana dan semisalnya, fa la yahilu lidzukar wala lil inath. Ini nggak boleh digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Yang kedua, istimaluhu fil libas, digunakan untuk pakaian atau perhiasan, fa yahilu linsa duna rijal. Maka ini dibolehkan untuk wanita, tidak dibolehkan untuk laki-laki. Wasalis istimaluhu fil libasil har wa alatul har, fa yajuzu hatta lidzukar. Ya, penggunaan untuk pakaian perang, alat-alat peperangan ini dibolehkan walaupun yang memakai adalah laki-laki. Baik. Ini perbedaan yang benar dalam pembahasan emas dan perak. Walaupun untuk perak itu dibolehkan bagi laki-laki untuk menggunakan cincin yang terbuat dari perak.
Adapun